Rasa kemanusiaan dipupuk dengan sikap saling menghargai dan mengakui bahwa perbedaan itu nyata adanya. Menyadari bahwa tidak satu golongan saja yang diakui eksistensinya. Masih ada kawan-kawan lain yang juga hidup berdampingan dengan kita. Sudah sepatutnya gema toleransi dikumandangkan. Salah satu perbedaan tersebut ialah tata cara beribadah. Ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Sang Pencipta, bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk rasa syukur manusia kepada Tuhan atas semua kebaikan dan berkah yang telah diberikan, menjadi sumber kekuatan, semangat bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Di dalam ajaran agama Islam, berwudu merupakan tahapan pertama dalam menjalankan ibadah. Melaksanakan sholat. Sholat dari segi bahasa berarti doa, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu. Sholat merupakan salah satu tiang agama Islam. Karena itulah banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan pada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat. Setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Puji-pujian menjadi salah satu cara beribadah umat Kristen. Ibadah diawali dengan doa pembuka yang bertujuan untuk menyiapkan hati serta memfokuskan diri untuk memasuki hadirat Tuhan. Diikuti dengan penyembahan dan puji-pujian yang bersifat kontemporer atau modern dan bersifat ekspresif seperti mengangkat tangan dan bertepuk tangan serta melompat sebagai ungkapan sukacita. Salah satu yang menjadi ciri khas ialah kesaksian yang disampaikan dengan harapan membantu umat lain dalam menumbuhkan iman kepercayaannya. Dilanjutkan dengan doa, penyampaian firman, serta doa-doa lainnya, dan ditutup dengan pemberian berkat. Dalam agama Katolik, ibadah yang dilakukan terasa lebih khusyuk. Ibadah utama umat Katolik biasa disebut dengan misa yang bersifat massal. Diawali dengan berlutut dan membungkuk sebagai bentuk sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum menghaturkan menjadi identitas umat Katolik ialah membuat tanda salib menggunakan jari tangan kanan sebagai awal dan akhir dari doa dan penyembahan. Ibadah masyarakat Hindu dilakukan setiap hari sebagai bukti keimanan. Ibadah dilakukan dengan pengharapan terhadap perlindungan serta berkah. Adapun 5 aktivitas ibadah rutin masyarakat Hindu ialah mesodan, mesaiban, meja jahitan, metanding, dan mebanten canang. Sembahyang dilakukan dalam rangka meneladani perjuangan Buddha dalam hidup, yaitu penyesalan, pertobatan, menghormati, memuliakan, dan mengasihi semua makhluk. Tradisi sembahyang umat Buddha merupakan anjuran yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka. Agama Buddha juga mengajarkan tata cara peribadatan yang biasanya disebut sebagai puja, yang merupakan ajaran dasar dari agama Buddha. Karena akan mengajarkan kepada umat tentang tata cara melaksanakan sembahyang, istilah puja berarti menghormat atau memuja, dan mengacu pada upacara sebagai sarana untuk menguatkan dan menuangkan keyakinan. Dalam agama Konghucu, sembahyang mempersiapkan lahir dan batin seseorang untuk berdoa. Sembahyang berfungsi sebagai pembayaran yang memungkinkan untuk masuk ke jalan bebas hambatan. Di akhir aktivitas, dilakukan sembahyang kembali yang diikuti dengan doa-doa. Alam yang indah, tanah yang subur, hamparan biru lautan yang luas, patut kita syukuri. Karena ini adalah nikmat dari Tuhan yang Maha Esa.
sisi perbedaan telah diatur oleh Sang Maha Kuasa dengan begitu indah dan manisnya. Bagi kami, ini bukan suatu hal yang akan jadi masalah nantinya, karena toleransi sebagai benteng terkuat kita untuk terus bersatu. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu Indonesia. Dengan menjaga nilai luhur Pancasila sebagai cerminan dari bangsa kita, agar negeri ini tetap berdiri dengan kokohnya, agar bangsa ini menjadi kuat nantinya, dan agar perbedaan ini jadi semakin manis ke depannya. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.